saya akan membahas mengenai soft skill adaptability dan bagaimana pandangan saya mengenai soft skill satu ini. Jadi pertama, kemampuan beradaptasi atau adaptability adalah sebuah keterampilan. Keterampilan itu adalah sesuatu yang dapat diasah, dapat dilatih, dan dimodifikasi, serta dipelajari. Untuk menyesuaikan diri, agar dapat digunakan pada kondisi yang berbeda atau kondisi yang baru. Dunia itu selalu berubah, karena kemampuan adaptasi perlu ditingkatkan, karena dunia itu tidak selalu berputar pada diri kita. Lalu adaptasi masuki dunia kerja. Bagaimana menyiapkan mental dan fisik mahasiswa untuk bisa masuk ke dunia kerja. Dunia kerja itu tendensinya gimana sih? Apakah selalu statis? Apa selalu berubah? Nah, kalau berubah berarti kita selalu dituntut untuk berubah juga mengikuti keadaan. Perubahan itu selalu terjadi ya. Nggak bisa dipungkiri. Kalau kita merasa belum ada perubahan, itu berarti perlu ditingkatkan self-awareness. Karena selalu ada perubahan dari usia, maka perlu juga perubahan pada pola pikir, pada kemampuan dan skill. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri atas perubahan terjadi, maka kita akan tertinggal, kita akan kalah, terjebak dan tergilas oleh keadaan. Karena kita hanya ingin dimengerti tanpa mau melakukan apapun. Selama waktu masih berjalan, perubahan akan terus terjadi. Lalu ada perubahan dari dunia perkuliahan hingga dunia kerja. Masalah dunia kerja yang dihadapi oleh fresh graduate. Nah, materi ini yang dijabarkan oleh narasumber yang menurut saya harus diladeni. Harus tekankan asahannya mulai dari sekarang, karena jika terlambat akan ada ribuan orang yang mengincar posisi kerja yang sama dengan saya. Kalau misalkan saya tidak ada pengetahuan yang cukup mengenai dunia kerja, saya itu akan kalah. Saya akan kalah bersaing dengan banyak orang. Maka dari itu, mulai dari sekarang, kalau bisa mencari artikel, mencari informasi-informasi lebih jauh lagi mengenai dunia kerja, supaya saya mengetahui bagaimana dunia kerja itu bekerja, bagaimana perbedaannya dengan di bangku sekolah. Yang pertama adalah lack of guidance, yaitu kurang pimpinan karena tidak ada bimbingan khusus. Menurut saya ini juga berpengaruh pada relasi dan pergaulan yang kita miliki. Kalau misalnya pergaulan kita itu hanya teman sekelas, hanya orang itu saja tanpa mau berkenalan dengan orang lain, kelas sebelah misalnya, lintas jurusan, kakak tingkat, itu pasti kita itu informasi mengenai dunia luar itu ya itu saja. Makanya kita tuh harus berani untuk berkenalan dengan orang lain. Berkenalan dengan lintas generasi itu malah lebih baik karena ada pandangan-pandangan berbeda. Lalu yang kedua, ya, accepting the workplace culture. Menurut saya budaya kerja itu sangat memikat. Kalau nyeleneh dikit pasti kita itu akan dicoreng attitude-nya. Lalu yang ketiga itu lack of interpersonal skills, yaitu mampu berinteraksi dengan orang lain dengan lebih baik. Butuh empati, butuh kemampuan interaksi dengan baik. Jadi misal kalau kita butuh itu jangan asal chat atau kirim email saja. Lebih baik itu berhubungan secara personal, mendatangi orangnya langsung. Jangan kalau misal butuh kita hanya chat, tolong bantu ini ya, bla bla bla. Jangan seperti itu, kita harus berani untuk mendatangi orangnya dan bercakapan langsung secara interpersonal seperti ini supaya ada ikatan khusus antara saya dengan orang tersebut. Nggak ada kayak hubungan coworker saja, tapi juga ada hubungan kalau misal saya ini orangnya sopan dan sebagainya. Dan saya memiliki kemampuan interaksi yang baik dengan orang lain. Lalu ada lack of real world experience, yaitu kurangnya pengalaman dari dunia sebenarnya. Kalau misalkan di kuliah kita itu di bangku sekolah, maksudnya kita itu hanya belajar mengenai teori saja ya. Itu kalau bisa ikut organisasi, ikut perkumpulan yang bermanfaat. Kalau saya ini mengikuti webinar pada tahun 2021 kemarin, dan saya masuk grup yang isinya adalah orang-orang yang sudah berpengalaman mengenai ekspor dan impor. Nah, menurut saya itu adalah hal yang sangat bermanfaat ya bagi saya, karena itu ada banyak sekali orang-orang dari lintas generasi, ada yang udah memulai bisnisnya, ada yang bisnisnya sudah sangat lancar, ada yang baru memulai bisnisnya, bahkan sampai ada staf ekspor impor yang biasanya kalau kebingungan bagaimana tugasnya selesai, mereka bertanya di situ untuk mendapatkan banyak jawaban, mendapatkan banyak ilmu baru secara percuma dan gratis.
Lalu ada yang namanya competition. Kompetisi di dunia kerja itu bukan tentang prestasi, bukan tentang knowledge, tapi juga tentang self-esteem. Apa yang akan Anda suguhkan kepada perusahaan. Cukup sekian penjelasan materi dan pandangan saya mengenai materi adaptability. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.